Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat 43 sampai yang ke-45. Ada 3 ayat. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Puji Tuhan. Jadi judul firman Tuhan saat pagi hari ini saya bawakan adalah kita mau dikenal atau dikenang sebagai apa? What we want to be known or to be remembered. Kita mau di dalam dunia ini dikenal atau dikenang seperti apa? Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan dan menceritakan hal ini kepada murid-muridnya dan orang-orang yang sedang mengikut dia ketika Yesus berada di Galilea. Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini supaya pengikut-pengikutnya selalu hidup didasarkan pada karakter yang baik. Buahnya harus terlihat. Kalau kita pelajari ayat firman ini dikatakan di sana, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus mengingatkan mereka, pohon yang baik pasti buahnya baik. Tidak mungkin pohon yang baik, buahnya tidak baik. Kalau sampai buahnya tidak baik, mungkin secara penampilan, pohon itu terkesan baik. Tetapi ada sesuatu di dalamnya yang tidak baik. Sehingga buahnya menjadi tidak baik. Pesan utama dari firman ini kalau kita lihat, bagaimana pentingnya karakter di dalam hidup kita, suatu karakter yang baik, yang tercermin baik dari sikap kita maupun dari perkataan kita. Kita lihat dalam ayat 43 dan 44 dikatakan di sana, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan Tuhan Yesus memakai perumpamaan, ada buah anggur, ada buah ara, dan ada semak duri. Dikatakan tidak mungkin orang bisa memetik buah ara dari semak duri. Tidak mungkin orang mengambil anggur dari duri-duri. Buah anggur dan pohon ara menjadi suatu perumpamaan yang dipilih Tuhan Yesus karena sangat dekat dengan kehidupan umat pada saat itu. Buah ara, kalau saya baca kemarin, manfaatnya luar biasa untuk kesehatan. Dan kita pernah mendengar Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Pohon ara berbuah 2 kali setahun. Di bulan Juni biasa mereka untuk panen, mereka makan. Kemudian sekitar Agustus, September, mereka akan panen, kemudian mereka akan jemur untuk mereka makan di saat musim dingin. Menyatakan suatu kebutuhan, suatu pangan yang mereka harus cukupi. Kita tahu pohon anggur, melihat sukacita selalu dalam pesta, kalau kita baca dalam perjanjian baru, mereka akan minum anggur. Jadi anggur baik untuk pencernaan dikatakan di sana. Jadi Tuhan Yesus katakan, gak mungkin dari duri akan mereka petik buah anggur dan juga buah ara. Tidak mungkin. Duri di sana bisa kita lihat sebagai sesuatu yang tidak baik. Duri bisa kita lihat di sana sebagai suatu sikap hidup yang tidak baik, yang negatif. Pohon ara, buah ara, dan buah anggur melambangkan sesuatu yang baik. Karena di sana Tuhan Yesus pakai untuk perumpamaan. Dia mengambil perumpamaan itu, buah anggur itu sangat baik. Dan tidak mungkin dari sesuatu yang jahat semak duri, orang bisa mengambil yang baik. Tidak mungkin jika di dalam hidup kita banyak yang jahat. Hidup kita penuh dengan sesuatu yang negatif, orang bisa datang kepada kita untuk mengambil sesuatu yang baik. Tidak mungkin dari semak duri mereka akan mengambil sesuatu yang baik.
Kemudian di ayat 45 dikatakan di sana, manusia dikenal dari apa yang ditampilkannya. Kalau kita baca dikatakan di sana, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Ketika orang baik, pasti hasilnya yang terlihat oleh mata adalah sesuatu yang baik. Orang yang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaannya. Perbendaharaan di sana kalau bahasa Indonesia juga dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbendaharaan itu tempat menyimpan harta benda. Makanya kalau menjadi bendahara biasa menyimpan uang. Bisa menjadi suatu kekayaan perbendaharaan. Dalam bahasa Yunani dikatakan thesauro atau dia menyimpan harta yang tersimpan. Harta yang dia simpan. Jadi orang yang baik akan mengeluarkan harta yang dia simpan, kebaikan di dalam hidupnya. Itu menjadi treasures. Itu menjadi suatu harta yang memang kita simpan di dalam hidup kita. Dan itu akan keluar dari perbendaharaannya kita. Sama halnya, ketika sesuatu yang tidak baik keluar dari kita, dikatakan di sana itulah yang kita simpan sebagai harta kita di dalam diri kita. Mengerikan. Yang mana yang mau kita tunjukkan sebagai anak Tuhan? Perbendaharaan yang baikkah? Perbendaharaan yang tidak baikkah? Pilihan bagi kita. Kenapa menjadi pilihan? Karena kita dikasih hak memilih. Hak memilih. Hak untuk bebas menentukan apa yang mau kita jalani dalam hidup ini. Apa harta yang mau kita simpan di dalam diri kita? Yang akan keluar dan dilihat oleh orang lain. Harta yang baikkah? Perbuatan baikkah? Perkataan yang baikkah? Kasihkah? Kemurahan hatikah? Atau apa yang mau kita tunjukkan? Atau sesuatu yang tidak baik kita simpan? Iri hatikah? Kesombongankah? Cakap kotorkah anak-anak muda-mudi sekarang? Atau tidak peduli dengan orang tua kah? Itukah yang kita simpan di dalam hati kita? Sehingga itu akan keluar. Orang yang baik mengeluarkan itu dan orang yang tidak baik juga akan keluar dan akan kelihatan dari sikap hidupnya. Karena dikatakan karena yang diucapkan oleh mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang kita ucapkan itu keluar dari dasar hati kita yang kita simpan ini. Makanya kita mau menyimpan apa dalam hidup ini? Perbuatan baik. Sehingga itu yang akan otomatis keluar. Makanya kalau orang latah yang suka kaget-kaget itu ya, kalau dikagetin latah gitu ya, dia kan kadang ngomong yang tidak benar gitu. Berarti itu yang ada dalam hidupnya. Ketika dikagetin, itu tiba-tiba keluar. Secara refleks tidak sadar, berarti itu yang dia simpan di dalam hidupnya. Ketika kita menghadapi masalah, apakah perbendaharaan yang baik yang akan kita lihat, yang akan kita keluarkan. Dan reaksi kita, respon kita akan menunjukkan hal yang baik juga. Jadi kita ketika memiliki karakter yang baik, itu akan benar-benar terlihat dari sikap hidup kita yang tidak bisa dipalsukan. Karena dikatakan itu adalah harta yang terpendam di dalam hidup kita. Jadi sebagai refleksi untuk kita, apakah kita mau menyimpan harta-harta yang baik? Apakah dalam bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, di mana Tuhan tempatkan kita? Mau di RT kita, mau di Parmargaon kita, di gereja ini, di tempat kita bekerja, mungkin di pasar dimanapun. Apakah kita mau mengeluarkan perbendaharaan yang baik dan mengumpulkan sesuatu yang baik? Sehingga apapun yang akan keluar orang akan lihat, benar dia anak Kristus. Benar dia pengikut Kristus. Karena ada satu yang kita keluarkan dari perbendaharaan kita. Judul yang saya bawakan, apa yang akan kita dikenal orang atau dikenang oleh orang. Sedikit kuis. Mother Teresa, Ibu Teresa dikenal karena apa? Mother Teresa dikenal karena apa? Kebaikannya kepada orang-orang miskin di Kolkata, India. Anak-anak muda. Steve Jobs dikenal karena apa? Kenapa? Steve Jobs. Gak terkenal gitu ya. Dia pendiri Apple dan dia dalam bidang teknologi dikenal sebagai inovator teknologi. Orang tua kami mungkin, Abraham Lincoln. Dikenal karena apa Abraham Lincoln? Presiden Amerika
yang menghentikan perang saudara dan perbudakan di Amerika. Jadi mereka dikenang karena kebaikannya. Mother Teresa karena kebaikannya melihat orang-orang miskin. Dia spesifik melayani bagi orang miskin. Itulah dia dikenang sampai sekarang. Albert Einstein, teori relativitas, membuka cakrawala pengetahuan dan semua perkembangan sekarang terjadi teknologi karena penemuan ini. Sekarang buat kita mau dikenang sebagai apa? Mungkin jauh, umurku masih panjang kata muda-mudi. Kamu mau dikenal sebagai apa sekarang? Kalau ditanya Ali itu siapa? Andre itu siapa? Akan terasosiasi dengan apa hidup kita sekarang? Hari ini kita akan melakukan acara penghiburan kepada keluarga Bapak Guru Sihombing. Saya terus terang mempunyai ikatan pribadi yang cukup emosional dengan Amang Guru. Karena sesuatu yang saya kenang dari Amang Guru ini adalah jiwa militannya dalam ikut Tuhan. Kalau semua jemaat Tuhan setuju. Karena setiap ibadah Rabu, kalau kami bersama, kami akan selalu bersama pulang, naik mobil, dan Amang ini akan turun di stasiun Lenteng Agung untuk naik, bukan Metro Mini, 19, nomor 19. Ketika Amang ini meninggal, saya mendengarkan apa yang diucapkan orang lain mengenai Amang ini. Amang Sintuasiahan juga menyatakan, seorang hamba Tuhan yang harus ditiru dan kami semua hamba Tuhan harus mengikuti jejak Amang ini. Dikatakan juga tidak mau merepotkan orang. Dan napa buah-buahon. Jadi kami sempat beberapa kali pesan taksi lah Grab. Karena Amang ini cerita, olah Mang Situa, bolo ibadah ita Rabu, au berangkat jam 2 si Patasia Jabu. Bolo jam 3 no nggak macet, nggak mulak kantor Jolma. Pulang sampai di rumah, mau 12:30 katanya. Menunggu di kampung rambutan, tunggu penuh baru berangkat. Kemudian ke Cilengsi dan lain-lain. Tetapi nggak pernah itu yang dia keluhkan. Dia cuma menceritakan semangat hidupnya. Bagaimana mengikut Tuhan. Satu waktu kami turun di Lenteng Agung, kami udah pesan Grab, turun, Amang ini naik. Amang ini menolak. Tapi karena sudah kami pesan, akhirnya naik. Saya sangat ingat ibadah di rumah Amang Simanjorang Boru Manulang. Kami pesan juga Grabnya. Karena lama datang, Amang bilang, ungam memang si tuara Pak Mahita. Sama, turun di stasiun Lenteng Agung. Dia nggak mau, dia menolak. Bahkan setiap kami pulang dia bilang, unang BP Sani. Dia nggak mau merepotkan orang. Buat dia datang beribadah karena dia mau beribadah kepada Tuhan. Dia tidak mau merepotkan orang lain. Dan kami sering bercerita di mobil, bagaimana perjuangannya. Dan saya mengenal Amang ini sejak saya di sini, sudah 20 tahun saya beribadah di gereja ini. Dari tahun 2003. Betapa menjadi contoh memang. Betapa menjadi seorang hamba Tuhan yang harus diikuti jejaknya untuk kita semua. Kita mau dikenal sebagai apa? Kita mau dikenang sebagai apa? Karena dikatakan dalam firman ini, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Buah apa yang sudah kita hasilkan sekarang? Di dalam keluarga kita, apakah kita sudah cukup kuat dilihat anak-anak kita sebagai seorang ayah yang mau ditiru oleh anak-anak kita? Sebagai seorang ibu, apakah kita sudah begitu kuat dilihat anak kita sebagai figur ibu yang dia akan sangat merindukan ibunya kalau dia jauh dari ibunya? Mudah-mudi, ketika engkau dimanapun bekerja, engkau kuliah, buah apa yang sudah engkau tunjukkan? Karena setiap pohon dikenal dari buahnya. Sebagai pengikut Kristus, kita dikenal dari buahnya. Puji Tuhan, kita mau dikenang sebagai apa? Dan kita mau dikenal sebagai apa? Jadi ketika kita pergi kemanapun, oh dia hamba Tuhan yang seperti ini. Oh dia sangat aktif di kaum Bapak. Paret Dedon. Dia akan mengingat sesuatu buah yang baik. Buah yang baik. Karena itu yang kita keluarkan dari perbendaharaannya kita. Bukan sesuatu yang tidak baik yang orang ingat dari kita. Oh mau lihat tong. Sobinotoi. Kalau tu gereja doringgasi, bereng maboloi pasar, eta ai padokoni namse. Orang mengingat yang negatifnya. Apakah itu perbendaharaan yang mau kita keluarkan?
Itukah buah yang mau kita tunjukkan di luar sana? Karena setiap pohon dikenal dari buahnya sebagai anak Kristus. Jangan kita lukai Kristus. Jangan kita salibkan Kristus. Keluarkanlah buah yang baik sehingga boleh orang mengenal siapa Kristus itu. Puji Tuhan. Jadi pesan khotbah pada saat hari ini yang pertama, jaga hati kita berperilaku yang baik. Hati kita memiliki pengaruh yang besar terhadap tindakan dan perkataan kita. Karena dikatakan tadi dalam ayat 45, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi pesan pertama, jaga hati kita ini. Jaga hati kita, jangan mau didodai. Dikatakan di sana dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Dalam bahasa Inggris dikatakan flow spring of life, mengalir mata air kehidupan. Dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini, sian saluhut si jagaoni, gumodang majaga roham, aisianido ruar akka mual hangoluan. Dari semua yang perlu dijaga, jagalah, lebih banyaklah menjaga hatimu. Karena dari sana keluar sungai kehidupan. Puji Tuhan. Khotbah Mang Sintua Simbolon ibadah Rabu 2 atau 3 ibadah Rabu sebelumnya. Judulnya orang Kristen harus hidup dan memiliki dampak dari Yohanes 14. Di sana juga dikatakan mengenai air mata air kehidupan. Kita baca sebentar. Yohanes 4 ayat 14 sampai 15. Saya baca dari sini saja supaya tidak berbeda nanti. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Akan menjadi mata air. Jaga hati kita ini. Sian saluhut si jagaoni. Dari semua yang perlu engkau jaga, lebih banyak jaga hatimu. Dalam bahasa Batak ditegaskan seperti itu. Jadi kontribusi menjaga hati kayaknya harus lebih besar 50% dibanding menjaga hal yang lain. Karena firman Tuhan berkata, apa yang ada dalam hati kita ini yang menjadi perbendaharaan kita, itu akan kita tunjukkan. Yang diucapkan mulut kita ini, yang kita tunjukkan kepada orang lain dalam sikap hidup kita, adalah hasil dari perbendaharaan kita. Makanya bagaimana kita menjaga sikap hidup yang baik, bagaimana kita menjaga hati kita, menjadi satu korelasi yang sangat kuat. Jangan biarkan perasaan negatif, jangan biarkan kemarahan, kebencian mempengaruhi tindakan kita. Jaga hati kita. Karena apa yang kita alami, apa yang sedang kita lihat terhadap seseorang, bisa menentukan sikap kita. Sesuatu yang negatif akan mempengaruhi tindakan kita. Contoh, kita mau buat satu program yang baik misalnya. Misalnya mengunjungi si A. Tapi kita punya sakit hati atau pernah tersinggung. Dan ini selalu ada dalam hidup kita. Belum selesai kayaknya, belum kelar gitu. Sehingga tindakan dia apa? Karena yang negatif ini, karena sakit hati ini, akhirnya dia gak mau kunjungan. Padahal kunjungan adalah hal yang baik, saling mendoakan. Karena negativity, karena sesuatu yang negatif sudah memenuhi hati dan pikirannya, akhirnya dia tidak bisa mengeluarkan perbendaharaan yang baik dan mau datang berkunjung bersama-sama. Atau dalam pelayanan. Karena sesuatu yang negatif mempengaruhi hidup kita, kita tidak mau melayani Tuhan. Karena dia mungkin terluka melihat orang-orang yang melayani. Sesuatu yang negatif terlalu besar mempengaruhi hidupnya. Perbendaharaan yang dia simpan, sesuatu yang negatif, sehingga dia tidak bisa melakukan yang baik dan mempengaruhi perbuatannya. Puji Tuhan. Jadi sian salu si jagaoni gumodang majaga roham aisianido ruar akamual hangaluan. Air kehidupan itu akan keluar dari sana, dari hati ini. Bagaimana Tuhan Yesus akan bekerja, mengalir di dalam hidup kita, dan setiap hidup kita akan terlihat bahwa kita memancarkan Kristus. Puji Tuhan. Yang pertama tadi jaga hati berperilaku yang baik. Yang kedua, kebaikan dan kasih harus menjadi tujuan kita. Kalau kita mau menjadi orang yang dikenal karena kita adalah pengikut Kristus. Kasih menjadi tujuan kita.
Kebaikan harus menjadi tujuan kita. Di sini kita harus berusaha menghasilkan buah yang baik. Ada suatu usaha untuk kita memiliki perbendaharaan. Kan serupa kan? Kita misalnya mau punya kekayaan. Kan perbendaharaan tadi katakan kekayaan yang disimpan. Berarti kita harus bekerja mencari uang untuk ada yang kita simpan. Seluruh cita-cita kita untuk memiliki harta harus ada usaha untuk kita mencari uang, kita simpan. Sehingga ketika kita mau membangun rumah, membeli rumah, ada perbendaharaan yang kita keluarkan. Jadi kita harus berusaha untuk memiliki perbendaharaan yang baik di dalam hidup kita. Puji Tuhan, siap berkomitmen, berusaha, haleluya. Karena memang tidak mudah. Karena harus ada usaha untuk sama seperti kita berjibaku mencari uang, berjibaku menyediakan perbendaharaan yang baik di dalam hati kita, supaya secara otomatis tadi itu keluar dari sikap hidup kita, dari apa yang kita katakan itu keluar karena ada suatu usaha. Fokus utama kita, bagaimana yang kita keluarkan adalah dan yang kita kumpulkan adalah kasih, kemurahan hati, kelemah lembutan, semua yang ada dalam buah roh Galatia 5 ayat 22-23. Bagaimana perbendaharaan itu yang kita simpan di dalam hidup kita. Minta Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan mengeluarkan buahnya di dalam hidup kita. Ada buah roh, di mana satu kesatuan itu akan keluar mengalir dalam hidup kita. Ketika kita mau perbendaharaan yang baik ada di dalam kita, mengejar kebaikan itu, berarti mengejar Roh Kudus Allah. Supaya dia berbuah di dalam kita. Ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada murah hati, ada pengendalian diri dan muruk-muruk gak gampang emosional ketika berbeda pendapat. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, buah itu akan keluar dari diri kita. Buah itu akan keluar karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Jadi itu harus menjadi fokus kita, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kita sehingga buah yang keluar dari pohon kita ini semua yang baik, ada kasih. Kita tidak mudah melihat orang dengan sebelah mata. Kita tidak mudah mempunyai prejudice. Kita tidak mudah menghakimi orang, mempunyai sesuatu pandangan terhadap orang. Kita tidak mudah melekatkan stigma-stigma kepada orang. Kita tidak mudah melabeli orang dengan sesuatu. Ketika baru lihat, datang ke gereja ini, arang binotoi, itu panadong do masuk di rotu gereja. Kita langsung melabeli orang-orang. Nggak tahu kita itu, karena dia begini itu. Supaya kita terjauh dari hal yang negatif, supaya kita tidak mengumpulkan perbendaharaan yang negatif, minta Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kalau sudah berbicara mengenai kehidupan Roh Kudus, kehidupan doa kita, mari kita lihat. Apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta itu. Sehingga buah itu akan keluar. Dan buah roh itu yang akan kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kebaikan dan kasih sebagai tujuan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata di sini mengingatkan kita, ketika kita mau dikenal oleh orang lain atau dikenang oleh orang lain dengan buah yang baik, tanggung jawab pribadi kita atas karakter kita. Kita bertanggung jawab mengendalikan apa yang kita hasilkan di dalam kehidupan ini. Pilihan ada di kita. Kayak lagu bahasa Batak itu, Nadia pilih tomu narok kodo atau surgo. Ada pilihan yang diberikan. Dan itu menjadi tanggung jawab pribadi kita, apakah perbendaharaan yang baik yang mau kita kumpulkan atau perbendaharaan yang tidak baik. Menjadi pilihan untuk kita bisa dan mengendalikan diri menjadi sesuatu yang menjadi pilihan di dalam kita. Karena pengendalian diri sesuatu yang sangat susah untuk kita lakukan kalau terlalu banyak hal yang negatif di dalam hidup kita. Perhatikan saja orang yang mudah emosional. Orang-orang yang tidak mempunyai pengendalian diri. Apa akar masalah di dalam hidupnya? Paling gampang kita lihat, apakah dia dekat dengan Tuhan? Mungkin datang ke gereja selalu menjadi perdebatan. Kan saya yang penting percaya Kristus. Saya bisa beribadah dimanapun. Saya kan masih bekerja di hari Minggu karena saya mempunyai kebutuhan akan kehidupan saya.
Tapi pilihan di dalam hidup kita menjadi tanggung jawab kita, apakah kita memilih untuk datang kepada Tuhan, meminta Roh Kudus bekerja di dalam kita, atau kita mengutamakan hal yang lain, keduniaan ini yang terlalu menguasai hati pikiran kita, menjadi pilihan untuk kita. Jadi kita perlu mengendalikan diri kita, supaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, Roh Kudus akan menjamah hati kita. Dan ketika engkau datang beribadah, buka hati kita. Buka hati kita untuk dijamah oleh Roh Kudus. Sehingga ketika doa penyerahan, itu yang kita minta, Tuhan buka hatiku. Aku mau menyembah Tuhan. Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita gak buka hati, sama aja. Tidak akan bisa masuk pujian-pujian yang begitu indah untuk kita menyembah Tuhan. Firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, bukan karena cantiknya, indahnya kata-kata yang dipilih, tetapi hati kita, sikap hati yang diminta Tuhan. Bukan siapa yang berbicara dari depan, tapi Tuhan jamah hatiku. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, itu sikap yang harus kita bawa. Karena menjadi tanggung jawab pribadi kita atas karakter kita. Apa yang mau kita tunjukkan di luaran sana. Dan semoga itu sudah menjadi sesuatu yang natural keluar dari kita. Gak capek kan kalau kita mencoba untuk menipu diri ini. Gimana supaya terlihat baik di depan orang, dengan menipu diri itu capek. Kita mencoba menutupi apa yang sebenarnya diri kita. Paling enak tuh natural aja. Tidak capek. Ya karena saya punya kasih, saya punya pengendalian diri, otomatis keluar. Dalam diskusi-diskusi yang terjadi mungkin. Atau di luaran sana. Ketika kita masuk dalam persautaan yang mungkin akan lebih kencang gitu ya, gesekan-gesekannya. Sebagai itu secara natural. Dan mereka bisa lihat, ada Roh Kudus di dalam dia. Seberapa sengit pun pembicaraan, perdebatan, dia tetap di dalam kontrol. Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang emosional. Atau ketika sesuatu terjadi di dalam hidup kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita akan biasa terbawa emosi. Ketika ada Roh Kudus yang bekerja, itu secara natural kita mampu. Dan kita kuat menghadapi segala tekanan. Puji Tuhan. Tanggung jawab pribadi kita atas karakter kita. Jangan menyalahkan orang lain. Ini hal yang paling sering kita lihat. Ketika orang-orang mulai membela diri. Menyalahkan orang lain. Kenapa dia bersikap demikian? Alani hodo atau. Idoko konakan songono gabi udoko songonon. Inamuse. Jadi orang lain mempengaruhi dia. Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, menjadi tanggung jawab pribadi kita. Gak ada nunjuk-nunjuk orang lain. Bukan karena orang lain kita bersikap baik. Bukan karena orang lain kita bersikap buruk. Tetapi kita mengendalikan diri kita dan menjadi pilihan untuk kita. Untuk kita tetap di jalannya Tuhan. Puji Tuhan. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena dikatakan dalam firman ini. Pohon itu dilihat dari buahnya. Tidak mungkin pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Dan sebaliknya tidak mungkin pohon yang tidak baik mengeluarkan buah yang baik. Gak bisa ditipu-tipu. Jadi jangan menipu diri kita. Jangan menyalahkan orang lain akan situasi kita. Jangan menyalahkan orang lain akan karakter kita. Ketika kita sudah mengambil sikap, itu adalah tanggung jawab pribadi kita, maka kita perlu mengendalikan diri. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 pun dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Bagaimana kita menentukan sikap? Karena kita masing-masing akan masuk ke dalam tahta pengadilan Kristus. Jangan lupa itu. Bukan keluarga kita, tetapi masing-masing individu. Makanya ketika masuk di dalam keluarga, ada pemimpin keluarga yang harus bisa membawa keluarga itu mengenal Kristus. Menjadi tugas ketika masuk di dalam gereja, para hamba Tuhan, para pengurus-pengurus membentuk karakter itu. Tetapi pada akhirnya kita akan masuk masing-masing di dalam pengadilan itu. Tadi tidak bisa akhirnya kita menunjuk orang lain karena dia saya seperti ini. Karena pada akhirnya pengadilan itu pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan. Makanya dikatakan di sana kita akan menghadapi pengadilan itu. Yang baikkah, yang jahatkah yang kita lakukan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dan menjadi tanggung jawab pribadi kita masing-masing.
Karakter apa yang mau kita tunjukkan? Dan pelajaran yang terakhir, transformasi diri. Ini yang sebaiknya ketika kita mau dilihat orang. Seperti apa seorang Planius Simanulang? Ketika orang mau lihat siapa itu Andre Simanjorang, perlu mentransformasi diri kalau kita belum ke sana. Karena menjadi pilihan pribadi kita, berarti ada kesempatan untuk kita merubah diri. Puji Tuhan. Kalau kita dilihat orang masih orang yang bebal, orang yang emosional, transformasi diri diperlukan. Transformasi multidimensi menjadi tema kita tahun lalu. Sudah sejauh apa transformasi kita? Apakah kita sudah merubah sikap kita? Apakah perbendaharaan yang baik kita sudah semakin banyak dibanding perbendaharaan yang tidak baik? Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Anak-anak muda-mudi, di sini sekarang remaja sudah mulai ikut beribadah, SMP. Transformasi diri bagaimana dari masa remaja kita bisa memiliki sikap hidup yang baik di hadapan Tuhan. Kalau sekarang remaja muda-mudi masuk di dalam suatu kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, kita punya waktu untuk kembali kepada Tuhan. Ubah diri kita. Transform diri kita. Kita mau jadi seperti apa? Kita mau dikenal seperti apa? Kita mau dikenang seperti apa? Transformasi diri menjadi tanggung jawab pribadi. Makanya diperlukan evaluasi diri. Jangan pernah puas dengan kondisi kita sekarang. Selalu lihat diri kita kalau dinilai orang seperti apa. Mungkin selesai ibadah ini boleh tanya, menurut to amang, ise doa. Menurut to inang, boha doa. Jadi kita mengevaluasi diri, kan tadi dikatakan tindakan kita, perkataan kita, itu yang menunjukkan apa yang ada dalam hidup kita. Karena itu selalu umum, orang menilai diri sendiri lebih baik dibandingkan bagaimana penilaian orang terhadap kita. Setuju Bapak Ibu? Kita selalu menilai kita itu baik, tapi orang melihat sebenarnya kamu masih bisa diperbaiki dalam hal ini, Dan itu sering terjadi. Kalau saya sudah evaluasi ini bentar lagi November, evaluasi dengan tim saya nanti nilai 7, dia nilai dirinya 9. Terjadilah perbincangan. Mana buktinya kamu bilang kamu 9? Dan menurut dia ada di sana, udah di angka 9. Orang lain melihat dia 7. Jadi kalau di perusahaan, kalau kami biasa ada namanya 360 feedback. Jadi akan diminta banyak orang dari level yang mungkin di bawahnya atau level yang sama atasannya menilai orang tersebut. Apa yang sudah bagus, apa yang perlu diimprove, apa yang perlu dimulai dari seorang karyawan. Akan kelihatan, oh ternyata bos saya melihat saya seperti ini, tim saya melihat saya seperti ini, teman-teman saya melihat saya seperti ini. Sehingga ketika kita punya satu tujuan, kita mau dikenang orang seperti apa, ingin dikenal orang seperti apa, kita tahu bagaimana kita mau merubah hidup kita. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pembaharuan diri, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi kita, atau pembaharuan diri sebagai anak Tuhan, harus selalu dikatakan di sini, engkau perbaharui dirimu supaya tahu mana kehendak Allah. Apa sebenarnya yang baik itu? Apakah perbendaharaan kita yang kita anggap baik ternyata tidak baik? Apakah perbendaharaan yang jahat itu? Perbaharui hidup kita. Semakin mengenal Allah, sehingga kita tahu apa maksud Kristus di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Jadi supaya kita tahu bagaimana merubah diri, sehingga perbendaharaan yang baik yang akan keluar, yang kita tunjukkan di dalam sikap hidup ini. Satu pesan terakhir. Kita sebaiknya tidak menilai orang hanya dari penampilannya, tetapi dari buahnya. Itu yang diajarkan pada saat hari ini lewat firman ini. Bukan penampilannya, tetapi buahnya. Karakternya lah kita lihat bagaimana sebenarnya orang ini. Apakah dia memiliki karakter Kristus. Bukan penampilannya yang kita nilai.
Tetapi apakah karakternya yang akan bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari? Di warung nanti mungkin kaum bapak ngobrol-ngobrol akan kelihatan karakternya seperti apa. Kaum ibu ketika lagi diskusi, muda-mudi di luar sana akan kelihatan dari karakternya, bukan penampilannya. Saya mau menutup khotbah saya ini dengan satu cerita mengenai diri saya. Jadi setahun yang lalu, bulan Maret 2022, kami mengikuti training leadership. Jadi kami ada sekitar 20-24 orang dari berbagai negara. Karena ini berbicara mengenai leadership, dikatakan seorang pemimpin harus punya visi. Dan ketika kita punya visi, kita harus melihat jauh ke depan. Makanya disuruh di sana PR-nya adalah tulis 2 halaman, kita mau punya visi seperti apa dengan cara what do you want yourself to be remembered? Kamu mau diri kamu diingat orang seperti apa? Ternyata susah merefleksi. Jadi kita disuruh memikirkan sampai nanti saya pensiun atau nanti umur saya berapa jauhnya, dari sekarang dipikirkan saya mau kemana. Sambil memikirkan itu, saya nanti mau dikenang orang seperti apa. Jadi karena seorang leader, pemimpin harus punya visi, dia harus melihat jauh ke depan, hidupnya akan seperti apa. Dan apa yang harus dia kerjakan untuk mencapai visi itu. Dan visi itu tidak harus saya mau jadi general manager, saya mau jadi apa, bebas saja. Saya menulis seperti ini dalam bahasa Inggris, dan ini saya bacakan ke semua teman-teman saya di berbagai negara. Karena kita harus punya komitmen, ketika informasi itu kita sampaikan kepada orang lain akan membantu kita untuk membentuk diri kita yang menjadi polisi kita. Saya cuma ambil bagian pertama dan bagian terakhir karena bagian tengahnya itu kayak bagaimana saya mencapai. Saya bilang di sini nanti saya terjemahkan. I have a dream in my life. Saya punya mimpi dalam hidup saya to touch and bring impact to everyone life. Untuk bisa menyentuh dan membawa dampak kepada hidup semua orang. By having the right attitude, dengan mempunyai karakter yang baik. Itu saya bilang di kalimat pembuka saya. Kemudian di sana saya tuliskan, nanti dalam karir saya di umur 55 tahun saya sudah ngapain, kemudian kalau pensiun saya mau ngapain, kemudian sampai kalau saya masih dikasih umur panjang 70 tahun saya mau ngapain, saya tulis di sana. Dan apa kira-kira yang saya lakukan yang sejalan dengan apa yang menjadi visi saya. Saya mau menyentuh hidup banyak orang, dan mau mempunyai impact, dampak terhadap masing-masing individu orang yang berinteraksi dengan saya. Dan di akhirnya saya katakan seperti ini. I will keep my vision, saya akan menjaga visi saya dengan by always remember one verse from the Bible. Saya mengangkat ini, saya akan ingat visi saya dengan selalu mengingat satu ayat dari Alkitab, dari 1 Korintus 10 ayat 31. So whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Apapun yang kamu makan, apapun yang kamu minum, apapun yang kamu lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, puji Tuhan. Saya menyampaikan ini depan umum, dan saya taruh di dalam WhatsApp status saya, ini yang menjadi status saya. Supaya saya ingat bahwa ketika saya menulis WhatsApp status pun, ketika saya men-WhatsApp orang pun, saya harus mengingat ini bahwa apapun yang saya lakukan, harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian saya katakan, fear of God, takut akan Tuhan, will lead me to always do something in the right way. Takut akan Tuhan akan selalu menuntun saya untuk selalu berjalan di dalam jalan kebenaran. And keep reminding me whether my decisions, my behavior, my attitude, my words have a positive impact to others people's life. Hal ini akan selalu mengingatkan saya bahwa setiap keputusan yang saya ambil di dalam pekerjaan saya, my behavior, sikap hidup saya, my attitude, karakter saya, my words, perkataan saya, mempunyai hal yang positif, dampak yang positif kepada orang lain. Suatu statement yang buat saya tertantang untuk bisa melakukan ini. Supaya benar-benar saya mempunyai dampak terhadap orang lain dan saya mau dikenang seperti ini terakhirnya. I want to be remembered because I've touched and changed other people's lives. Saya mau dikenang karena saya sudah menyentuh dan mengubah hidup orang lain. I want to be remembered
Because the impact that I already made in other people's life. Saya mau dikenang karena dampak yang sudah saya lakukan, yang saya sudah buat di dalam hidup orang lain. Whoever they are, siapapun mereka, setiap orang yang saya temui. Baik itu teman kerja saya, my colleague, teman-teman saya, my friends, my neighbor, tetangga saya, atau setiap orang yang berinteraksi dengan saya. Satu kata penutup, kalimat penutup saya bilang, I wish, saya berharap, my daughter or even my grandson, putri saya, anak-anak saya, baik cucu-cucu saya, in the futures, di masa depan, will hear people say that, akan mendengar tentang saya, I've changed their life in many different way. Saya telah mengubah hidup mereka dengan cara saya menyentuh mereka. Saya katakan, like what I've heard about my father, dan saya terinspirasi oleh bapak saya. Entah kenapa beberapa pertemuan saya mungkin sudah pernah juga saksikan. Orang menceritakan yang baik tentang bapak saya. Nama saya Karejo do bapam, songono do bapam. Bapakmu pekerja keras, Bapak memberikan ini. Dan itu bukan sesuatu lip service menurut saya. Karena kalau itu cuma keluar begitu saja, dan pengen mempercantik percakapan kami tidak mungkin. Karena saya juga bisa melihat buahnya dalam hidup Bapak saya. Begitulah ketika apa kita mau dikenang. Dan itu berlaku untuk kita semua. Anak-anak muda di sini, muda-mudi yang baru memulai, mungkin masih SMP. Design your life. Mau kemana arahnya? Mau kemana tujuannya? Apa dampak yang mau kita bawa kepada orang lain? Apa yang mau kita kejar? Kemudian coba runut. Bagaimana kita bisa menuju ke sana? Kaum bapak juga apapun pekerjaan kita. Mau karyawan, mau supir, mau apapun pekerjaan kita harus selalu punya visi. Dan bagaimana pekerjaan kita bisa menunjukkan buah yang manis, buah yang baik. Dan bagaimana karakter kita, ucapan kita, tindakan kita bisa menjadi komitmen kita untuk kita bisa tunjukkan di luar sana. Sama juga dengan kaum ibu. Baik, mungkin kita berpikir saya ibu rumah tangga, apa visi yang mau saya bawa? Pikirkan sampai sejauh mana hidup ini Tuhan akan bawa. Bagaimana kita bisa mempengaruhi hidup orang lebih jauh. Bagaimana kita bisa berdampak kepada hidup orang lain. Bagaimana kita dalam setiap pekerjaan kita, sejauh mana kita mau bisa mencapai apa yang menjadi visi kita. Dan kita mau dilihat orang dan dikenang orang seperti apa. Tentukan dari sekarang. Orang tua kami mungkin sudah pensiun. Atau kinaina mau mungkin gitu pikirannya. Enggak juga. Kita enggak tahu sejauh apa Tuhan akan bawa. Mungkin sisa hidup kita 7 tahun lagi. 10 tahun lagi. 7-10 tahun. Perbendaharaan apa yang mau kita kumpulkan. Sehingga kita mempunyai dampak sebagai anak-anak Kristus. Kita tidak tahu seberapa jauh Tuhan akan bawa kita. Kita harus punya visi bahwa Tuhan mau pakai kita selalu menjadi alatnya di ladangnya. Puji Tuhan. Jadi anak muda di sini, punyai visi di dalam hidupmu, desain hidupmu. Karena kontrolnya ada dalam diri kita. Sambil engkau mendesain hidupmu, saya mau jadi apa? Saya mempunyai bisnis apa? Saya mau jadi karyawan selama apa? Saya mau jadi manajer dalam berapa tahun? Makanya sering interview ditanya ya, kamu 5 tahun lagi mau jadi apa? Karena kita mau melihat apakah orang-orang ini punya visi di dalam hidupnya. Kalau saya interview anak-anak baru lulus selalu saya tanyakan juga. Kamu 5 tahun ke depan mau jadi apa? Kesannya itu pertanyaan standar. Tapi kita mau melihat apakah orang ini punya visi. Apakah kita punya visi di dalam hidupnya. Atau hidup terlalu santai. Ya udah lihat nanti aja. Jadi kita tidak tahu mau kemana tujuan kita. Kita tidak tahu membangun diri kita mau seperti apa. Kita tidak mau dikenang orang menjadi seperti apa. Kita tidak mendesain itu. Sehingga hidup kita kemana-mana. Kalau kita mau mendesain hidup kita menjadi orang yang dikenal militan di dalam pelayanan, lakukan itu. Ketika kita mau mendesain hidup kita, saya mau dikenang orang, menjadi orang yang benar-benar mengasihi orang seperti Ibu Teresia tadi. Fokus dia di pelayanan orang miskin, lakukan itu. Apa yang mau kita kejar di dalam hidup kita? Yang kita mau tentukan sebagai tujuan kita ke depannya mau kita lakukan. Sehingga perbendaharaan yang baik itu yang akan kita kumpulkan. Dan apa yang kita kumpulkan di dalam hidup kita, itu yang akan kita tunjukkan. Karena apa yang keluar dari mulut kita, ternyata itu keluar dari apa yang sudah kita kumpulkan di dalam hati ini. Puji Tuhan. Semua anak-anak Tuhan, mari kita ingat firman Tuhan hari ini. Bahwa setiap pohon dikenal dari buahnya.
dan menjadi pilihan dan tanggung jawab pribadi. Kita mau dikenal sebagai apa? Kita mau dikenang nantinya kalau kita sudah pergi menjadi seperti apa orang katakan tentang kita. Kita masih punya waktu untuk kita mentransformasi diri kita. Kalau kita di titik di mana kita perlu berubah, mari kita ubah hidup kita. Percayakan kepada Roh Kudus, karena ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, buah roh itu yang akan kita tunjukkan di dalam hidup kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang menunjukkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Biarlah firman hari ini hidup di dalam kita dan terpujilah Tuhan dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan dengan sikap doa berlutut, dan ibadah yang saya serahkan kepada Bapak Pendeta Isian Turi. Kita angkat pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita angkat pujian ini, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dan tak pernah Tuhan biarkan kita sendiri, bahwa kekuatan di dalam hidup kita hanya ada bersama Tuhan. Dan jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Apapun yang engkau capai di dalam hidup ini, berserah kepada pemeliharaan Allah saja. Bersamaku ya Tuhan di setiap musim